Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah pantai yang begitu indah di siang hari, namun menyimpan suasana yang berubah begitu sunyi dan mencekam saat matahari mulai tenggelam? Sebuah tempat yang terlihat seperti surga tersembunyi, tetapi di balik keindahan ombak, batu karang dan air terjunnya, tersimpan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Inilah Pantai Banyu Anjlok, salah satu pantai paling unik dan penuh aura misterius di pesisir selatan Malang. Nama Banyu Anjlok sendiri berasal dari bahasa Jawa, yang berarti air yang jatuh, merujuk pada pemandangan langka dan menakjubkan berupa air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai dan mengalir ke laut. Bagi wisatawan, tempat ini tampak seperti surga tersembunyi yang eksotis dan memukau. Namun bagi sebagian warga lokal dan para pengunjung yang pernah datang terlalu sore, tempat ini bukan hanya soal keindahan alam. Ada sesuatu yang berbeda di sana, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Banyak orang datang ke Pantai Banyu Anjlok untuk menikmati panorama, berburu foto, atau sekadar merasakan suasana alam yang masing liar dan alami. Tetapi tak sedikit pula yang pulang membawa cerita aneh. Cerita tentang suasana yang mendadak berubah sunyi, tentang perasaan seperti sedang diperhatikan, tentang suara-suara yang terdengar samar di antara debur ombak, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar. Ada yang mengatakan bahwa semakin cantik sebuah tempat di pesisir selatan, semakin besar pula penghormatan yang harus dijaga saat memasukinya. Dan Pantai Banyu Anjlok, bagi sebagian orang, adalah salah satu tempat yang dipercaya memiliki penjaga tak kasat mata. Disinilah misteri itu mulai hidup. Sebab keindahan pantai ini seakan selalu berjalan berdampingan dengan cerita-cerita yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan orang-orang yang pernah datang. Beberapa penduduk sekitar percaya bahwa kawasan ini bukan sekadar bentang alam biasa. Ada energi tua yang melekat pada bebatuan, pepohonan, dan suara air yang jatuh dari tebing ke laut. Bahkan ada yang meyakini bahwa tidak semua orang bisa diterima dengan baik di tempat ini, terutama mereka yang datang dengan niat buruk, berkata sembarangan, atau mengabaikan adab saat berada di alam. Benar atau tidak, kisah-kisah itulah yang membuat Pantai Banyu Anjlok tak pernah hanya dikenal karena keindahannya. Di balik pemandangan yang memanjakan mata, tersimpan lapisan cerita yang membuat siapapun bertanya-tanya. Apakah semua itu hanya kebetulan, sugesti, atau memang ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi dari balik sunyi dan debur ombak? Dan justru dari pertanyaan itulah, misteri Pantai Banyu Anjlok mulai terasa semakin dalam. Jika dilihat dari foto atau video, Pantai Banyu Anjlok memang tampak seperti tempat impian. Air terjun yang langsung jatuh ke tepi laut, pasir dan batu karang yang eksotis, serta suasana alam liar yang begitu memikat. Namun ada satu hal yang jarang benar-benar diceritakan secara mendalam oleh banyak orang. Perjalanan menuju tempat ini bukan sekedar perjalanan wisata biasa. Bagi sebagian pengunjung, justru misteri Pantai Banyu Anjlok tidak dimulai saat mereka tiba di pantai, tetapi sejak mereka mulai memasuki jalur menuju lokasi. Jalan setapak yang harus dilalui menuju kawasan ini terkenal cukup menantang. Di beberapa bagian, jalurnya terasa sepi, dikelilingi pepohonan lebat, semak belukar, tebing, dan suara alam yang mendadak terasa terlalu sunyi. Siang hari pun terkadang terasa seperti sore. Cahaya matahari yang tertutup dedaunan membuat suasana menjadi redup dan dingin. Disinilah banyak orang mulai merasakan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang terlihat jelas, melainkan perasaan yang datang tiba-tiba. Ada yang mengaku merinding tanpa sebab, ada yang merasa seperti berjalan lebih lama dari seharusnya. Ada pula yang berkata bahwa suasana jalur itu seperti menekan dada, seolah ada mata yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Bagi yang tidak percaya hal mistis, semua itu mungkin terdengar seperti kelelahan biasa atau sugesti karena tempatnya yang terpencil. Namun, anehnya, cerita semacam ini tidak hanya datang dari 1-2 orang. Beberapa pengunjung yang bahkan awalnya datang hanya untuk healing atau hunting konten pun mengaku sempat merasa tidak nyaman saat perjalanan turun menuju pantai. Yang lebih membuat penasaran, ada pula cerita tentang orang-orang yang merasa seperti dipanggil untuk terus berjalan ke arah tertentu, padahal jalur yang benar justru ke arah lain. Mereka merasa yakin sedang mengikuti jalan yang tepat, tetapi beberapa menit kemudian sadar bahwa mereka justru tersesat ke jalur yang asing dan sepi. Beberapa warga lokal percaya bahwa hal seperti ini bisa terjadi jika seseorang datang dengan kondisi tubuh yang terlalu lelah, pikiran kosong, atau sikap yang kurang menghormati tempat. Di wilayah pesisir selatan seperti ini, banyak orang tua dulu selalu berpesan agar siapapun yang datang ke tempat-tempat sunyi tetap menjaga ucapan, niat, dan sikap. Sebab alam bukan hanya soal pohon, batu, dan air. Ada banyak hal yang mungkin tidak terlihat, tapi tetap harus dihormati. Dan di Pantai Banyu Anjlok,
Jalur menuju lokasi seakan menjadi gerbang pertama yang membuat banyak orang sadar bahwa tempat ini memang tidak biasa. Semakin dekat ke pantai, suasana semakin indah, tapi entah kenapa juga terasa semakin berat. Seolah-olah alam sedang menyambut, tapi juga sedang menguji siapa yang benar-benar datang hanya untuk menikmati, dan siapa yang datang tanpa rasa hormat. Saat akhirnya sampai di pantai Banyu Anjlok, kebanyakan orang biasanya langsung terpukau oleh pemandangan yang begitu unik dan memikat. Air terjun yang jatuh langsung ke bibir pantai, ombak selatan yang bergulung kuat, tebing, batu karang, dan udara asin yang bercampur dengan semilir angin, membuat tempat ini terasa seperti surga tersembunyi yang belum banyak tersentuh. Tapi justru di balik keindahan itulah, banyak cerita aneh mulai muncul. Sebab menurut beberapa pengunjung, hal paling ganjil di pantai Banyu Anjlok bukan sesuatu yang terlihat, melainkan sesuatu yang terdengar. Awalnya semuanya terasa biasa. Debur ombak menghantam batu karang, air terjun terus jatuh tanpa henti, angin laut berembus kencang, dan sesekali terdengar suara dedaunan atau ranting yang bergesekan. Namun, ketika suasana mulai lebih sepi, terutama menjelang sore atau ketika pengunjung lain mulai berkurang, beberapa orang mengaku pernah mendengar suara yang tidak bisa mereka jelaskan dengan logika. Ada yang berkata pernah mendengar seperti suara langkah kaki di atas bebatuan basah, padahal saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ada yang mendengar seperti suara orang berbicara pelan dari arah tebing atau semak, tapi ketika dicari, tempat itu kosong. Yang lebih merinding, beberapa pengunjung bahkan mengaku pernah mendengar seperti suara tawa samar atau panggilan dari kejauhan yang bercampur dengan suara ombak. Begitu halus sampai mereka sendiri tidak yakin apakah itu nyata atau hanya ilusi dari alam. Tapi, justru karena terlalu samar itulah, rasa takut mulai tumbuh. Karena yang menakutkan bukan selalu yang terlihat jelas, melainkan yang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dibuktikan. Ada satu cerita yang cukup sering berulang dari mulut ke mulut, tentang seseorang yang sedang asyik mengambil foto atau video di dekat air terjun, lalu merasakan seperti ada yang memanggil namanya dari arah belakang. Saat menoleh, tak ada siapapun. Temannya pun tidak mendengar apa-apa. Tapi beberapa menit kemudian, ia kembali mendengar suara itu. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, namun tetap tanpa wujud. Sejak saat itu, suasana hatinya berubah total. Tempat yang awalnya terasa indah, tiba-tiba terasa asing, dingin, dan seperti tidak ramah. Bagi sebagian orang, mungkin semua itu bisa dijelaskan sebagai efek suara alam yang saling bertabrakan. Ombak, angin, air terjun, dan gema tebing yang menciptakan ilusi bunyi. Penjelasan itu memang masuk akal. Tapi masalahnya, terlalu banyak cerita serupa yang muncul dari orang-orang berbeda. Di waktu yang berbeda, tanpa saling mengenal satu sama lain. Dan itulah yang membuat misteri pantai Banyu Anjlok terus hidup. Karena kadang, tempat yang paling indah justru menyimpan suara-suara yang tidak semua orang siap untuk mendengarnya. Tidak semua ketakutan datang dalam bentuk yang jelas. Kadang yang paling membuat seseorang ingin segera pergi dari suatu tempat justru bukan karena melihat sesuatu yang menyeramkan, tetapi karena muncul perasaan aneh yang terus menempel dan sulit dijelaskan. Dan itulah yang cukup sering diceritakan oleh beberapa orang yang pernah terlalu lama berada di pantai Banyu Anjlok, terutama saat suasana mulai sepi dan cahaya matahari perlahan turun di balik tebing serta awan laut selatan. Awalnya tempat itu terasa begitu memikat. Orang-orang sibuk mengambil foto, menikmati pemandangan, atau sekedar duduk memandangi air terjun yang jatuh ke pantai. Tapi setelah beberapa waktu, sebagian pengunjung mengaku mulai merasakan suasana yang berubah perlahan. Bukan perubahan besar yang langsung terasa menakutkan, melainkan sesuatu yang datang pelan-pelan, seperti hawa yang tiba-tiba lebih dingin, angin yang terasa menusuk, atau suasana yang mendadak terlalu sunyi, meski ombak masih terus menghantam batu karang. Dan di tengah semua itu muncul satu perasaan yang paling sering disebut, merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan diperhatikan oleh manusia lain, karena di sekitar kadang memang tidak ada siapa-siapa, tapi ada sensasi aneh seolah ada tatapan yang diam-diam mengikuti gerak langkah dari kejauhan. Setiap kali seseorang berpindah tempat, memanjat batu, atau berjalan mendekati area tertentu, perasaan itu ikut bergerak. Ada yang mencoba mengabaikannya, tapi justru makin lama semakin kuat. Yang lebih meresahkan, beberapa orang bahkan mengaku pernah merasa seperti ada seseorang yang berjalan di belakang mereka. Saat langkah mereka berhenti, sensasi itu juga ikut berhenti. Saat mereka menoleh,
Lagi-lagi tak ada apa-apa, hanya angin, ombak, batu, dan bayangan tebing. Tapi entah kenapa, suasananya tidak pernah terasa benar-benar kosong. Seolah-olah ada kehadiran lain yang tetap ada di sana. Diam, memperhatikan, tapi tidak pernah benar-benar menampakkan diri. Beberapa warga lokal percaya bahwa tempat-tempat seperti ini memang harus dimasuki dengan adab. Tidak boleh terlalu sombong, tidak boleh berkata sembarangan, dan sebaiknya tidak berlama-lama jika hati sudah merasa tidak tenang. Karena menurut mereka, alam kadang memberi tanda dengan cara yang sangat halus, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Dan justru karena tandanya begitu samar, banyak orang baru sadar setelah suasana benar-benar berubah. Pantai Banyu Anjlok memang indah, tapi mungkin justru karena keindahannya terlalu liar dan terlalu sunyi, tempat ini menyimpan aura yang tidak selalu nyaman bagi semua orang. Ada yang datang dan pulang dengan tenang, tapi ada juga yang pulang sambil membawa satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Jika tadi memang tidak ada siapa-siapa, lalu sejak tadi, siapa yang terasa mengikuti dari belakang? Salah satu hal yang paling sering membuat orang tidak nyaman setelah berkunjung ke tempat-tempat terpencil, bukanlah saat mereka datang, melainkan saat mereka mencoba pulang. Dan di Pantai Banyu Anjlok, ada cukup banyak cerita yang beredar tentang orang-orang yang merasa mengalami hal aneh, justru ketika hendak meninggalkan lokasi. Padahal secara logika, jalur pulang seharusnya sama saja dengan jalur saat datang. Jalan setapak yang tadi dilewati, tikungan yang sama, pohon-pohon yang sama, bebatuan yang sama. Tapi anehnya, beberapa pengunjung mengaku pernah merasakan seolah-olah jalur itu berubah. Bukan berubah secara nyata, melainkan terasa berbeda, asing dan membingungkan. Ada yang bilang mereka sempat merasa yakin sedang mengikuti jalan yang benar, tetapi beberapa menit kemudian sadar bahwa mereka justru kembali ke titik yang tadi sudah dilewati. Ada pula yang mengaku melihat tanda atau patokan tertentu saat datang, seperti batu besar, pohon miring, atau jalur bercabang. Namun saat pulang, semua itu terasa tidak sama, seolah tempat itu sedang mempermainkan arah. Cerita seperti ini sering dianggap sekadar efek kelelahan, dehidrasi, atau panik karena suasana mulai gelap. Dan memang, secara logika hal itu sangat mungkin. Tapi yang membuat kisah-kisah ini terus hidup adalah karena ada pola yang mirip di antara cerita para pengunjung. Banyak dari mereka mengatakan bahwa sebelum tersesat atau bingung arah, mereka lebih dulu merasakan hal-hal ganjil. Suasana mendadak terlalu hening. Burung-burung yang tadinya terdengar tiba-tiba diam, angin yang berubah dingin, atau perasaan seperti tidak diizinkan pergi dengan mudah. Ada satu kisah yang cukup sering diceritakan ulang oleh warga sekitar. Konon pernah ada rombongan kecil yang datang agak sore dan terlalu lama menikmati area pantai. Saat hendak pulang, mereka merasa jalur yang mereka lewati terasa lebih panjang dari sebelumnya. Mereka sudah berjalan cukup jauh, tapi tidak kunjung menemukan titik yang familiar. Salah satu dari mereka mulai panik karena merasa mereka terus berputar di area yang sama. Anehnya, setiap kali mereka mencoba mengambil jalur lain, suasana justru terasa semakin sunyi dan menekan. Hingga akhirnya, salah satu orang tua di rombongan itu menyarankan untuk berhenti bicara sembarangan, menenangkan diri, dan meminta izin dengan sopan dalam hati agar diberi jalan pulang. Entah karena sugesti atau memang ada sesuatu yang berubah, beberapa saat setelah itu mereka akhirnya menemukan jalur yang benar. Kisah seperti ini tentu sulit dibuktikan secara pasti. Tapi di tempat-tempat seperti Pantai Banyu Anjlok, justru hal-hal yang sulit dijelaskan itulah yang paling lama tinggal di ingatan. Karena tersesat di tempat sunyi bukan hanya soal kehilangan arah. Kadang yang lebih menakutkan adalah perasaan bahwa jalan pulang sebenarnya ada, tapi entah kenapa seperti sedang disembunyikan. Di banyak tempat yang masih alami, terpencil, dan berada di kawasan pesisir selatan, selalu ada satu hal yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh warga sekitar. Pantangan. Bagi sebagian orang modern, pantangan sering dianggap sekedar mitos lama atau cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi bagi masyarakat yang tumbuh dekat dengan alam, pantangan bukan selalu soal tahayul. Kadang itu adalah bentuk penghormatan terhadap tempat, cara menjaga adab, dan pengingat bahwa manusia bukan satu-satunya penghuni di dunia ini. Dan di sekitar Pantai Banyu Anjlok, cerita tentang pantangan semacam itu masih cukup sering terdengar. Salah satu yang paling sering diingatkan adalah jangan berkata sembarangan saat berada di area pantai, terutama jika suasana mulai sepi atau menjelang sore. Banyak orang tua dulu percaya bahwa ucapan manusia di tempat-tempat seperti ini
bisa mengundang sesuatu yang tidak diinginkan. Bukan karena kata-kata itu punya kekuatan magis secara langsung, tetapi karena sikap meremehkan alam dan berkata kotor dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap tempat yang belum tentu benar-benar kosong. Ada juga larangan untuk tidak menantang atau bercanda berlebihan soal hal-hal gaib, seperti memanggil-manggil makhluk tak kasat mata, berteriak sembarangan, atau dengan sengaja berkata, "Kalau memang ada, tunjukkan dirimu." Kalimat-kalimat seperti itu, bagi warga lokal, dianggap sangat tidak pantas. Sebab jika tempat itu memang memiliki aura atau energi yang kuat, maka tindakan semacam itu dianggap seperti mengetuk pintu yang seharusnya tidak perlu dibuka. Selain itu, beberapa orang juga percaya bahwa tidak semua benda di pantai boleh dibawa pulang sembarangan. Ada yang meyakini bahwa mengambil batu unik, karang, atau benda-benda tertentu dari area sekitar pantai Banyu Anjlok tanpa izin atau tanpa niat baik, bisa membawa rasa tidak nyaman setelah pulang. Beberapa cerita menyebut ada orang yang merasa gelisah, mimpi aneh, atau terus kepikiran hingga akhirnya memutuskan mengembalikan benda yang diambilnya. Benar atau tidak, kisah-kisah seperti ini membuat banyak orang memilih untuk lebih berhati-hati. Karena kadang, hal kecil yang dianggap sepele justru bisa menjadi awal dari pengalaman yang tidak diinginkan. Pantangan lainnya adalah tidak disarankan terlalu lama berada di lokasi saat hari mulai gelap, apalagi jika datang tanpa pemandu atau rombongan. Bukan hanya karena faktor keselamatan alam seperti ombak, tebing, dan jalur yang rawan, tetapi juga karena banyak orang percaya bahwa suasana tempat seperti ini benar-benar berubah setelah matahari turun. Siang dan sore bisa terasa seperti dua dunia yang berbeda. Pada akhirnya, terlepas dari apakah semua pantangan itu diyakini secara mistis atau tidak, satu hal yang paling penting tetap sama, menghormati tempat. Karena seringkali, misteri tidak datang kepada mereka yang takut, tetapi justru kepada mereka yang terlalu meremehkan. Kadang, pengalaman paling menyeramkan dari sebuah tempat tidak selalu terjadi saat kita masih berada di sana. Justru, yang membuat banyak orang benar-benar ketakutan adalah ketika mereka sudah pulang, sudah kembali ke rumah, sudah jauh dari ombak, tebing, dan suara air terjun. Tapi, rasa tidak nyaman itu ternyata belum benar-benar selesai. Di sekitar cerita pantai Banyu Anjlok, ada cukup banyak kisah yang beredar dari mulut ke mulut tentang orang-orang yang mengaku mengalami hal aneh setelah pulang dari sana. Dan yang paling sering diceritakan adalah soal mimpi. Awalnya, mungkin hanya dianggap bunga tidur biasa. Tapi, bagi sebagian orang, mimpi itu terasa terlalu jelas, terlalu nyata, dan terlalu membekas untuk sekadar disebut kebetulan. Ada yang mengaku bermimpi berada kembali di jalur menuju pantai, berjalan sendirian di antara pepohonan dan semak. Sementara suasana di sekelilingnya terasa lebih gelap dan lebih sunyi dari yang sebenarnya. Dalam mimpi itu, mereka merasa seperti sedang mencari jalan pulang. Tapi, setiap langkah justru membawa mereka semakin dalam ke tempat yang asing. Ada pula yang bermimpi mendengar suara air terjun yang sangat keras. Padahal, saat menoleh, yang terlihat justru hanya laut gelap dan kabut tipis. Yang lebih membuat merinding, beberapa orang mengaku bermimpi bertemu sosok yang tidak jelas wajahnya. Hanya berdiri diam di kejauhan, mengawasi, tanpa bicara apapun. Sosok itu tidak selalu menyerang atau menakut-nakuti secara langsung, tapi justru karena hanya diam dan terus memperhatikan, rasa takutnya terasa jauh lebih dalam. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa setelah bangun, mereka masih merasakan suasana mimpinya menempel. Kamar terasa dingin, tubuh berat, dan pikiran seperti belum sepenuhnya kembali. Tentu saja, semua ini bisa dijelaskan secara logis sebagai efek sugesti, kelelahan, atau pikiran bawah sadar yang terbawa oleh pengalaman saat berada di tempat sunyi dan penuh cerita misteri. Dan penjelasan itu sangat masuk akal. Tapi masalahnya, ada juga cerita-cerita yang membuat orang mulai ragu. Misalnya, tentang seseorang yang pulang dalam keadaan baik-baik saja, tapi selama beberapa malam berturut-turut terus bermimpi tempat yang sama dengan detail yang hampir identik. Atau, orang yang awalnya tidak tahu soal cerita-cerita mistis pantai Banyu Anjlok, tapi justru mengalami mimpi yang baru kemudian terasa cocok dengan kisah-kisah yang beredar. Disinilah misteri itu semakin sulit dipisahkan antara kenyataan dan rasa. Benarkah itu hanya sisa pikiran, atau memang ada sesuatu dari tempat itu yang terbawa pulang, bukan dalam bentuk wujud, tapi dalam bentuk jejak yang menempel di ingatan dan tidur seseorang? Tak ada yang benar-benar bisa memastikan. Tapi satu hal yang membuat cerita ini terus hidup adalah karena terlalu banyak orang yang berkata hal yang hampir sama.
bahwa setelah pulang dari Pantai Banyu Anjlok, mereka merasa tubuhnya sudah kembali. Tapi entah kenapa, pikirannya seperti belum sepenuhnya keluar dari sana. Di banyak kisah misteri, hal yang paling membuat orang sulit tidur bukanlah sosok yang muncul dengan jelas, melainkan sesuatu yang hanya terlihat sekilas. Karena justru yang samar itulah yang membuat pikiran terus bekerja, terus mengulang, dan terus bertanya. Tadi aku benar-benar lihat? Atau cuma salah lihat? Dan di Pantai Banyu Anjlok, salah satu cerita yang paling sering beredar adalah tentang bayangan atau sosok samar yang konon pernah terlihat di sekitar area tebing, bebatuan, dan dekat jatuhnya air terjun ke bibir pantai. Menurut beberapa cerita pengunjung, suasana di area ini memang punya karakter yang aneh. Di siang hari, tempat itu terlihat sangat indah dan fotogenik. Cahaya matahari memantul di batu basah, air terjun terlihat jernih, dan tebing-tebing di sekitarnya menciptakan pemandangan yang luar biasa. Tapi, ketika matahari mulai turun, bentuk-bentuk di sekitar mulai berubah. Batu yang tadinya biasa, terlihat seperti siluet orang berdiri. Bayangan tebing tampak seperti sosok tinggi yang diam di kejauhan. Tantulan air dan gerakan angin membuat mata seolah menangkap sesuatu yang tidak benar-benar ada. Dan justru di momen seperti itulah, beberapa orang mengaku pernah melihat hal yang membuat mereka langsung kehilangan rasa nyaman. Ada yang berkata pernah melihat sosok seperti orang berdiri di atas batu dekat tebing, dia menghadap laut. Tapi ketika mereka menoleh lagi beberapa detik kemudian, sosok itu sudah tidak ada. Ada pula yang mengaku melihat seperti bayangan, putih atau gelap melintas cepat di pinggir pandangan mata. Terlalu cepat untuk dipastikan, tapi cukup jelas untuk membuat tubuh langsung merinding. Yang lebih mengganggu, beberapa cerita menyebut bahwa bayangan itu hampir selalu muncul bukan saat sedang dicari, melainkan saat orang sedang lengah. Misalnya ketika sedang mengambil foto, membenarkan sandal, atau menatap air terjun terlalu lama. Dan setelah sadar ada sesuatu yang janggal, suasana hati langsung berubah. Tempat yang tadi terasa indah mendadak terasa berat. Langkah jadi terburu-buru. Nafas terasa pendek. Seolah ada sesuatu yang sedang memberi isyarat bahwa area itu bukan tempat untuk berlama-lama. Tentu saja, secara logika, semua itu bisa dijelaskan. Cahaya yang berubah, efek pantulan air, bentuk batu yang mirip manusia, kelelahan mata, dan sugesti dari suasana sunyi memang bisa membuat otak salah menangkap bentuk. Tapi yang membuat cerita ini tetap hidup adalah karena terlalu banyak orang mengalami momen yang hampir sama. Melihat sesuatu hanya sepersekian detik, cukup untuk membuat jantung berdebar, tapi tidak cukup untuk dibuktikan. Dan kadang justru yang hanya terlihat sekilas itulah yang paling sulit dilupakan. Karena saat malam tiba dan semua kembali sunyi, pertanyaan itu akan datang lagi. Jika tadi itu cuma bayangan, lalu kenapa rasanya seperti ada yang sedang berdiri di sana, memperhatikan dari balik tebing? Ada satu jenis pengalaman yang sering dianggap paling berbahaya dalam kisah-kisah tempat angker. Suara yang memanggil. Bukan karena suaranya selalu keras atau menyeramkan, tetapi justru karena ia terdengar begitu biasa, begitu akrab, begitu meyakinkan, sampai orang yang mendengarnya hampir tidak sempat curiga. Dan di antara cerita-cerita yang beredar tentang Pantai Banyu Anjlok, kisah tentang panggilan misterius adalah salah satu yang paling sering membuat orang merinding. Beberapa pengunjung mengaku pernah mengalami momen aneh ketika sedang berjalan di jalur pantai, duduk dekat batu karang, atau berada di sekitar air terjun. Di tengah suara ombak dan angin, tiba-tiba mereka merasa seperti mendengar namanya dipanggil pelan dari arah tertentu. Suaranya tidak selalu jelas, kadang hanya samar, kadang terdengar seperti bisikan, kadang seperti suara teman sendiri yang memanggil dari kejauhan. Refleks manusia tentu langsung ingin menoleh, tapi yang membuat pengalaman itu terasa janggal adalah karena arah suara itu seringkali tidak masuk akal. Ada yang merasa dipanggil dari arah tebing kosong, ada yang mendengar suara dari balik semak yang seharusnya tidak ada orang. Bahkan ada yang mengaku mendengar panggilan itu dari arah laut, di saat tidak ada satupun orang berada di sana. Salah satu hal yang membuat cerita ini semakin menyeramkan adalah karena suara itu sering muncul saat seseorang sedang agak terpisah dari rombongan, meski hanya beberapa meter. Saat itu pikiran sedang tidak fokus, tubuh mulai lelah, dan suasana sekitar cukup sunyi untuk membuat telinga menangkap hal-hal kecil dengan sangat tajam. Tapi justru di momen seperti itulah, batas antara suara nyata dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai terasa tipis.
Ada cerita tentang seseorang yang sedang mengambil video di dekat air terjun, lalu mendengar suara seperti temannya memanggil namanya dari arah jalur naik. Ia menoleh dan sempat menjawab, tapi tidak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian saat bertemu temannya, ternyata tidak ada seorang pun yang memanggil. Hal kecil seperti itu mungkin terdengar sepele, tapi ketika terjadi di tempat yang sepi, jauh dari keramaian dan dikelilingi suasana yang sudah lebih dulu membuat hati tidak tenang, pengalaman sederhana bisa berubah menjadi rasa takut yang sulit dijelaskan. Dalam banyak kepercayaan lokal, suara panggilan dari tempat-tempat sunyi seperti ini sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak sebaiknya langsung direspons, apalagi jika datang dari arah yang tidak jelas. Bukan karena semua panggilan itu pasti gaib, tetapi karena terlalu banyak cerita yang berawal dari satu hal sederhana. Seseorang menoleh ke arah yang salah, lalu suasana setelah itu tidak pernah terasa sama lagi. Dan mungkin itulah yang paling membuat Pantai Banyu Anjlok terasa berbeda. Karena di tempat ini, kadang yang paling menakutkan bukan apa yang terlihat, melainkan suara pelan yang hanya cukup jelas untuk membuatmu berhenti, menoleh, dan mulai bertanya. Kalau tadi itu, bukan suara manusia. Lalu siapa yang memanggil? Setelah mendengar begitu banyak cerita tentang suara aneh, perasaan seperti diikuti, jalur yang terasa berubah, mimpi yang membekas setelah pulang, hingga bayangan samar dan panggilan dari arah yang salah, pertanyaan besar pun muncul. Apa sebenarnya yang terjadi di Pantai Banyu Anjlok? Apakah tempat ini benar-benar menyimpan sesuatu yang tak terlihat? Apakah ada penjaga yang selama ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu? Atau jangan-jangan semua kisah itu hanyalah hasil dari sugesti, rasa lelah, ketakutan, dan suasana alam yang memang sangat kuat memengaruhi pikiran manusia? Pertanyaan ini sampai hari ini masih belum pernah benar-benar punya jawaban yang pasti. Dan justru disitulah letak misterinya. Sebagian warga lokal memang percaya bahwa tempat-tempat alami seperti Pantai Banyu Anjlok bukanlah lokasi yang bisa diperlakukan sembarangan. Bukan berarti harus selalu dikaitkan dengan hal menyeramkan, tetapi lebih kepada keyakinan bahwa alam memiliki penunggu atau energi tertentu yang harus dihormati. Dalam pandangan seperti ini, cerita-cerita aneh yang dialami pengunjung bukan selalu bentuk gangguan, melainkan peringatan halus agar manusia tidak bersikap sombong saat memasuki wilayah yang bukan miliknya. Karena bagi orang-orang tua dulu, laut selatan, tebing, hutan, dan air terjun adalah tempat-tempat yang tidak pernah benar-benar kosong. Di sisi lain, ada juga penjelasan yang sangat masuk akal. Pantai Banyu Anjlok memang memiliki kombinasi alam yang cukup. Jalur yang sunyi, suara ombak besar, air terjun, tebing yang memantulkan gema, cahaya yang cepat berubah, serta suasana terpencil yang mudah membuat orang merasa terisolasi. Dalam kondisi seperti itu, otak manusia memang bisa lebih mudah menangkap bayangan, suara samar, atau perasaan seolah sedang diawasi. Apalagi jika tubuh sedang lelah, pikiran kosong, atau hati sudah lebih dulu dipenuhi cerita-cerita misteri sebelum datang. Dan mungkin justru dua hal itulah yang membuat tempat ini terasa begitu kuat. Karena bisa jadi, misteri Pantai Banyu Anjlok hidup di dua dunia sekaligus. Dunia alam yang nyata dan dunia rasa yang tak selalu bisa dijelaskan. Ada bagian yang bisa diterangkan dengan logika, tapi ada juga bagian yang tetap menyisakan ruang kosong di kepala. Ruang yang membuat seseorang terus mengingat, terus bertanya, dan terus merasa ada sesuatu yang belum selesai dipahami. Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar tahu apakah semua cerita itu adalah kebetulan, sugesti, atau memang ada sesuatu yang menjaga keheningan tempat ini dari balik tebing dan debur ombak. Tapi satu hal yang pasti, Pantai Banyu Anjlok bukan hanya tempat yang indah untuk dikunjungi. Ia juga tempat yang meninggalkan jejak di pikiran. Dan terkadang, jejak yang paling sulit dihapus bukanlah bekas langkah di pasir, melainkan rasa aneh yang masih tertinggal lama setelah kita pulang. Pantai Banyu Anjlok mungkin bagi sebagian orang hanyalah sebuah destinasi alam yang indah, unik, dan menenangkan. Tempat di mana air terjun jatuh langsung ke bibir laut, di mana debur ombak dan tebing-tebing sunyi menciptakan pemandangan yang begitu memukau. Tapi bagi sebagian orang lain, tempat ini bukan hanya soal keindahan. Ada sesuatu yang terasa berbeda di sana. Sesuatu yang tidak selalu terlihat, tetapi cukup kuat untuk dirasakan. Dari jalan setapak yang sunyi, suara-suara aneh di antara ombak, perasaan seperti diikuti, kisah tersesat yang janggal, pantangan yang dipercaya warga lokal, mimpi-mimpi setelah pulang, hingga bayangan dan panggilan dari arah yang salah.
Semua itu membentuk satu hal yang membuat Pantai Banyu Anjlok begitu sulit dilupakan. Auranya. Dan mungkin justru disitulah letak misteri yang sebenarnya. Tidak semua hal harus dijelaskan sampai habis. Tidak semua tempat harus dipaksa untuk masuk akal. Kadang, ada tempat-tempat tertentu di dunia ini yang memang lebih baik didekati dengan rasa hormat daripada rasa ingin menantang. Lebih baik didatangi dengan niat menikmati dan menjaga, bukan meremehkan. Karena apapun penjelasannya, mistis atau logis, alam selalu punya cara untuk mengingatkan manusia bahwa mereka hanyalah tamu. Dan tamu yang baik tahu bagaimana bersikap. Mungkin semua cerita tentang Pantai Banyu Anjlok hanyalah rangkaian kebetulan, sugesti, atau permainan pikiran yang diperkuat oleh suasana alam yang liar dan sunyi. Tapi mungkin juga ada sesuatu yang memang sengaja tidak ingin sepenuhnya dipahami. Sesuatu yang memilih tetap tinggal di balik tebing, di balik suara air yang jatuh, di balik ombak yang tak pernah benar-benar diam. Dan justru, karena tidak pernah benar-benar terjawab, misteri tempat ini akan terus hidup. Bukan hanya di cerita warga sekitar, tapi juga di kepala orang-orang yang pernah datang, pulang, lalu diam-diam masih merasa seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah misteri tempat angker, cerita tersembunyi, dan lokasi-lokasi penuh aura yang jarang dibahas secara mendalam. Tulis di kolom komentar, kalau kamu datang ke Pantai Banyu Anjlok, berani sampai sore, atau pilih pulang sebelum suasana berubah. Dan kalau kamu punya pengalaman pribadi atau cerita lain tentang tempat ini, tulis juga di komentar. Siapa tahu, kisah berikutnya justru datang dari kamu. Sampai jumpa di misteri selanjutnya. Dan ingat, tidak semua yang sunyi itu benar-benar kosong.